نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan kita sekarang masuk ke bab yang ke-9. Bab fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Bab tentang bertafakkur dengan agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'i dunya dan fananya dunia ini, dan keadaan-keadaan akhirat yang sangat mengerikan, wasairi umurihima dan segala urusan keduanya, urusan dunia dan juga urusan akhirat, wa taksirin nafsi wa tahdhibiha dan kurangnya jiwa ini dan jiwa yang memiliki kekurangan, wa tahdibiha dan menata jiwa itu, wa hamliha 'alal istiqomah dan membawanya, mengajaknya menuju keistiqomahan. Masyaallah, ini bab yang cukup panjang yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan pentingnya kita bertafakkur, pentingnya kita memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kondisi dunia ini yang akan fana, yang binasa, karena semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, yang tersisa hanya wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Dan bertafakkur tentang kondisi akhirat, bagaimana ngerinya kejadian-kejadian akhirat, kejadian hari kiamat, baik ketika terjadi hari kiamat maupun setelah terjadinya hari kiamat, perjalanan yang sangat mengkhawatirkan. Wasairi umurihima dan segala urusan keduanya, dan kita juga tafakur masalah taksirin nafsi, betapa kurangnya jiwa kita, banyak sekali kekurangan diri ini di dalam beribadah kepada Allah, dan kita berusaha mengajak dan menata jiwa itu menuju keistiqomahan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah tafakkur ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ini merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati, yang mana namanya ibadah hati itu memiliki keutamaan yang besar. Karena ibadah hati itu lebih mendorong seseorang untuk ikhlas dan juga khusyuk di dalam melakukan ibadah itu, dibandingkan dengan ibadah jasmani atau ibadah jawarih, ibadah lahiriah. Ini biasanya ada potensi orang itu bisa riya, orang itu bisa sombong karena dilihat oleh orang lain, bahkan mungkin dia ujub. Namun kalau ibadah qalbiyah, ibadah hati, itu biasanya orang cenderung ikhlas, cenderung khusyuk, karena tidak ada yang mengetahui ibadah itu kecuali dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah hati adalah tafakkur, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia melihat sesuatu dari ciptaan-ciptaan Allah, maka di situ dia langsung tafakkur. Dia memikirkan, dia membayangkan, dia merenungkan betapa kuasanya Allah itu, betapa Allah itu maha segalanya, maha pencipta, maha pengatur, maha memiliki, maha menguasai. Itu semua diciptakan dan itu semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu bahwa para salaf mereka sangat suka dengan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah tafakkur. Sebagaimana diceritakan tentang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Zuhud milik Imam Ahmad bin Hanbal dan juga buku-buku yang lain, bahwasanya Abu Darda dia pernah mengatakan, tafakkur sa'atan khairun min qiyamil lail. Bertafakkur, ya, merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah sesaat itu lebih baik daripada qiyamul lail. Lebih baik daripada qiyamul lail. Karena tujuan kita ibadah, tujuan kita sholat misalkan adalah untuk tafakkur, untuk bisa berzikir kepada Allah, untuk merenungkan ayat-ayat yang dibaca. Maka orang yang tafakkur, dia mendalami, dia memikirkan, merenungkan apa yang dia saksikan dari ciptaan-ciptaan Allah itu, yang mana membuat dia semakin dekat sama Allah, membuat dia semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama salaf lebih menyukai tafakkur daripada qiyamul lail. Disebutkan wa an Aun ibni Abdillah, dari Aun bin Abdillah dia berkata, sa'altu Ummu Darda radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada istrinya Abu Darda yang dijuluki Ummu Darda radhiyallahu anha, maka afdalu amali Abi Darda radhiyallahu anhu, apa amalan Abu Darda yang paling utama? Qalat, menurut penuturan istrinya, at-tafakkur. Amalan Abu Darda yang paling utama adalah tafakkur, merenungkan dan mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wat tafakkur wal i'tibar, tafakkur dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dia pikirkan tersebut. Wa an Muhammad bin Wasi', dari Muhammad bin Wasi' bahwasanya seseorang minal Basrah, seorang dari Basrah, menaiki kendaraan ila Ummi Darda, ya, menuju Ummu Darda, istri Abu Darda. Ba'da wafati Abi Darda, setelah wafatnya Abu Darda. Yas'alaha an ibadati Abi Darda, bertanya tentang apa ibadahnya Abu Darda. Fa'ataha faqala, dia datang lalu berkata, ji'tuka litukhbirini an ibadata Abi Darda radhiyallahu anhu ta'ala. Qalat kana an-nahar ajma'u khalian yatafakkur. Bahwasanya Abu Darda kebiasaan beliau ketika di siang hari dia fokus, ya, menyendiri untuk apa? Yatafakkur, untuk bertafakkur. Dan memang tafakkur ini dibutuhkan kondisi yang fokus, kondisi yang sendiri. Kalau sedang banyak orang, sedang bercengkrama dengan orang lain, biasanya sulit untuk mendapatkan tafakkur. Atau tafakkur dengan lama ini mungkin sulit kalau banyak orang. Namun kalau dia sendirian, kemudian dia berfikir, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini yang biasa dilakukan oleh sahabat Abu Darda. Wa an Isam ibni Yazid qala, dari Isam bin Yazid berkata, rubbama kana ya'khudhu Sufyan ats-Tsauri fit tafakkur, ya, bahwasanya Imam Sufyan ats-Tsauri biasa tafakkur, ya. Fa nadhara ilaihi nadhir fayaqulu majnun. Kalau ada orang yang melihat Sufyan ats-Tsauri, dia akan berkata itu majnun. Sufyan ats-Tsauri itu sedang gila. Ya, mungkin karena saking tafakurnya seperti orang yang melamun, kelihatannya melamun karena dia fokus tafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membayangkan bagaimana hebatnya Allah. Orang yang melihat disangka itu orang yang gila. Wa an Ishaq ibni Ibrahim sami'tu Sufyan ibni Uyainah yaqul, dari Ishaq bin Ibrahim berkata, aku mendengar Sufyan ibnu Uyainah
beliau pernah berkata, al-fikratu nurun tadkhulu qalbak. Tafakur, berfikir, itu merupakan cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Ya, jadi sangat mudah sekali hatinya bisa tersentuh kalau orang terbiasa tafakur. Kita tahu betapa banyak orang itu mendapat hidayah gara-gara tafakur. Dia membayangkan, dia memikirkan. Berbeda dengan orang yang tidak tafakur, sulit untuk mendapatkan hidayah. Kita tahu sahabat Umar ibn Khattab, proses dia masuk Islam itu sebetulnya panjang. Dari tafakurnya beliau selalu membayangkan, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah, dan beliau mulai tafakur, mulai memikirkan bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut. Bahkan beliau bisa terdiam-diam, beliau diam-diam kemudian mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah, kemudian tafakur. Akhirnya masuklah hidayah ke dalam hati beliau. Dan juga orang yang tafakur biasanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang kafir kemudian dia tafakur akhirnya dapat hidayah. Disebutkan an Abdul A'la ibn Yazid al-Aslami qala ra'aitu Dawud at-Ta'i yauman qa'iman ala sati al-farad mabhutan faqultu ma yufiquka hahuna ya Abu Sulaiman qala andur ilal falak andur ilal fulk kaifa tajri fil bahri musakhkharatin bi amrillahi ta'ala. Aku melihat Dawud at-Ta'i rahimahullah pada suatu hari berdiri di pinggiran Efrat, ya, sungai Efrat, mabhutan, dalam kondisi dia merenung. Fakultu, aku bertanya, ma yufiquka hahuna, apa yang membuat kamu berdiri di sini wahai Abu Sulaiman? Beliau mengatakan, andur ilal fulk, aku melihat kepada kapal. Kaifa tajri fil bahri, bagaimana dia bisa berjalan di atas laut, musakhkharatin bi amrillah, sebagaimana Allah telah menundukkan laut itu, menundukkan air itu sehingga manusia bisa berlayar di atasnya. Disebutkan juga wa an Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim qala qultu li Ali ibni Bakar kana Ibrahim bin Adham rahimahullah katsirus salat qala la. Aku bertanya kepada Ali bin Bakar, apakah Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in, apakah Ibrahim bin Adham itu salatnya banyak? Qala la, dia mengatakan tidak. Walakinahu sahibu tafakkur. Akan tetapi Ibrahim bin Adham itu orang yang banyak merenung. Ya jalisu lailan yatafakkar. Dia kadang duduk di satu malam suntuk, ya, kemudian dia bertafakur. Ini yang tadi di awal disebutkan bahwa tafakur itu lebih mereka sukai daripada solat malam. Kadang duduk di tengah malam atau duduk di malam hari kemudian tafakur sampai semalam suntuk, ya, tidak solat. Karena ibadah tafakur ini ibadah yang sangat mulia yang membuat orang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan atau menganjurkan manusia untuk menggunakan akalnya. Memang akal ini Allah bekali untuk semua manusia, menjadi salah satu alat untuk menangkap informasi yang Allah sampaikan. Informasi itu apakah berupa ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Qur'aniyah, maupun berupa ayat-ayat kauniyah. Dengan adanya akal, manusia bisa menangkap kemudian mengolah informasi itu sehingga mereka mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tentunya dalam banyak ayat, ya, liqaumin yatafakkarun, itu semua bagi orang-orang yang mau bertafakur, atau la'allahum yatafakkarun, semoga mereka bisa tafakur, bisa berfikir. Atau Allah bertanya, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak mau berfikir, tidak mau bertafakur? Atau dengan bahasa yang lain, afala yanduruna ila, misalkan, apakah mereka tidak melihat, maksudnya melihat baik dengan mata mereka ataupun melihat dengan akal mereka. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengawali dengan
kalimat wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah akhiri la'allahum yatafakkarun atau afala yatafakkarun. Itu Allah gunakan wa min ayatihi, ya, di antara tanda kebesaran Allah. Dan Allah ciptakan ayat-ayat seperti itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu agar manusia bisa mengambil pelajaran. Baik. Di sini Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil. Banyak dalil dari Al-Qur'an dan hanya satu hadis yang beliau bawakan dalam bab ini. Di antara dalil yang beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Ini dalam surat Saba ayat 46. Surat Saba ayat 46, ya, Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu satu nasihat atau memperingatkan kepadamu dengan satu peringatan. Antaqumu lillahi, engkau berdiri untuk ibadah kepada Allah, mathna wa furada, apakah berdua ataupun wa furada, sendiri-sendiri, apakah bersama orang lain ataupun sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur, beribadah kepada Allah kemudian bertafakkur, atau kalian bertafakurnya itu bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Allah perintahkan agar mereka bertafakur. Apakah mengajak orang lain kemudian sambil berdialog, lalu mereka bersama-sama tafakur, memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia sendirian, dia memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma bisahibikum min jinnah, ya, dan tidaklah sahibikum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu min jinnah, seorang yang gila. Jadi mereka menyangka Rasulullah itu orang yang gila atau orang yang kesurupan yang belum sembuh mereka obati. Maka Allah bantah, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah sahib kalian itu gila. In huwa illa nadhirun lakum, melainkan dia hanya memberi peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid, karena di hadapan kalian ada azab yang pedih, yaitu azab hari kiamat. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa ma bisahibikum, dan tidaklah sahib kalian, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahibnya mereka. Jadi awalnya Rasulullah itu bukan musuh mereka, bukan orang yang berbuat kezaliman sehingga mereka tidak suka dengan beliau. Tapi Rasulullah itu dari awal, dari kecil, sahibikum, mereka itu sudah mengenal beliau dan beliau juga sudah berteman dengan mereka. Mereka sudah tahu akhlak beliau, kelakuan beliau, semuanya diketahui. Tapi begitu mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah mengajak beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, mulailah mereka menuduh beliau macam-macam. Menuduhnya dengan tukang sihir, menuduhnya dengan orang yang terkena jin atau orang yang gila, dan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti lainnya. In huwa illa nadhirun lakum, melainkan beliau hanyalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, atau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, taqumu lillah mukhlishina lahu fatakumuna bi taatillahi ala wajhil ladzi amartum bihi mukhlishina lahu. Ketika kalian berdiri untuk salat ibadah kepada Allah mukhlishina lahu, maka ikhlaslah di dalam beribadah kepada Allah. Fatakumuna bi taatillahi ala wajhil ladzi umirtum bihi, kalian menegakkan ketaatan kepada Allah
sesuai dengan yang diperintahkan kepada kalian. Ya, jadi tidak ngawur dalam ibadah kepada Allah. Menunjukkan orang-orang musyrikin, ya, mereka beribadah kepada Allah tapi ibadahnya ngawur, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan mereka itu untuk ikhlas di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan agar ikhlas, murni di dalam beribadah kepada Allah. Itulah agama yang lurus. Tidak campur-campur dalam beribadah. Kalau berdoa hanya kepada Allah, maka hanya kepada Allah, tidak perlu berdoa untuk yang lain atau berdoa kepada selain Allah. Meminta hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selainnya. Namun orang-orang musyrikin, mereka minta kepada Allah, namun juga mereka minta kepada yang lain. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada patung. Dan begitulah seterusnya, mereka tidak ikhlas. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dalam ayat ini isyarat bahwasanya bagi setiap insan ketika dia menegakkan ketaatan kepada Allah, hendaknya dia tafakkur, dia berpikir, madza fa'ala fi hadzal amal, amalan apa yang sedang dia kerjakan. Artinya dalam melakukan amalan soleh ataupun ibadah, tidak dengan spontan. Ibadah itu tidak dengan refleks. Jadi orang kadang-kala terbiasa, kemudian sudah menjadi hal yang sering dia lakukan, akhirnya ketika melakukan itu hanya sebatas rutinitas, hanya refleks. Ya, salat, ya, tidak berpikir apa-apa, tiba-tiba langsung takbir. Ya, enggak mikir ini salat apa, ini ibadah apa, ibadah yang saya lakukan itu gimana harus dia lakukan. Tapi langsung takbir karena refleks. Begitu imam takbir langsung ikut takbir, atau begitu menghadap kiblat langsung takbir, tidak menghadirkan niat. Maka kata beliau, seseorang ketika menegakkan ibadah apa saja itu, maka hendaknya dia berpikir ibadah apa yang sedang dia lakukan. Hal qama bihi alal wajhil matlub, apakah dia menegakkan ibadah itu betul-betul sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Ibadah solatnya, ibadah puasanya, ibadah zakat, ibadah haji, umrah dan seterusnya, apakah itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wa hal qassara wa hal zada, apakah ada kurang, apakah ada tambahan dari ibadahnya dia itu. Wa madza hasala min hadzal amal min taharatil qalbi, dan apa saja yang sudah dia capai dari amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan, yang sudah mungkin rutin dia lakukan, apakah itu sudah mendapatkan manfaatnya? Termasuk manfaat amalan itu adalah taharatil qalbi, bersihnya hati, imannya bertambah, hatinya menjadi bersih, penyakit di hatinya, ya, perlahan-lahan hilang. Wa zakatin nafsi wa ghairi dzalik, hatinya, jiwanya menjadi suci dan lain sebagainya. La takun kalladzi yu'addi a'malas shalihah wa ka'annahu 'adatan yaf'aluha kullu yaum. Jangan seperti orang yang mengerjakan suatu amalan soleh itu hanya seperti rutinitas saja dia kerjakan setiap hari. Bal tafakkur madza hasala laka min hadzal ibadah, akan tetapi tafakkurlah apa ibadah yang sudah kita dapatkan, atau apa manfaat yang sudah kita dapatkan dari ibadah tersebut. Wa madza atharat ala qalbika wa ala istiqamatika, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hatimu dan juga keistiqomahanmu. Taib. Ya, begitulah ibadah salat, misalkan wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba kita tafakkur, kita merenungkan, selama ini saya sudah salat, dan saya sudah salat 5 waktu, dan saya juga sudah salat berjamaah. Tidak hanya itu, saya tambah lagi dengan salat-salat sunnah rawatib. Tidak hanya itu, saya juga tambah lagi dengan salat witir ataupun salat qiyamul lail. Dan saya juga menambah lagi dengan salat duha ataupun salat-salat yang lain. Apa pengaruhnya terhadap diri kita? Ada bekasnya atau semua itu hanya sebatas rutinitas yang tidak memiliki pengaruh dan bekas sama sekali? Apa pengaruhnya terhadap jiwa salat itu?
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau jiwa kita masih mengajak kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, melakukan fahisya, melakukan kemungkaran, atau lebih berat untuk menjalankan ketaatan, ini berarti ada hal yang kurang atau ada hal yang perlu kita evaluasi dalam ibadah salat kita itu. Apakah dari sisi syaratnya, dari sisi rukunnya, dari sisi kualitasnya, apakah ada yang kurang sehingga perlu untuk ditambah kalau memang ada kekurangan. Kalau khusyuknya memang kurang, perlu kita tingkatkan kekhusyuan itu dalam ibadah salat. Kata Syekh Utsaimin, begitupun semua ibadah, semua amalan kita renungkan, kita bertafakkur. Taib. Fahadhihi mau'idhatun 'azimatun, ya, dan ini adalah mau'idhah yang besar, ya. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, innama a'idukum biwahidah. Aku berikan kalian satu mau'idhah, satu nasihat, ya. Walaupun nasihat ini cuma satu, kalau dijalankan, kalau diamalkan, maka manfaatnya sangat luar biasa. Di antaranya adalah tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Ini dalam surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 190 sampai seterusnya, atau ini di akhir-akhir surat Ali Imran. Biasanya disebut dengan 10 ayat terakhir surat Ali Imran, dan itu seringkali dibaca oleh Rasulullah SAW untuk mengawali salat malam beliau. Begitu bangun dari tidur kemudian hendak mengerjakan salat malam, biasanya beliau buka dengan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya. Yaitu ayat yang tadi kita baca, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka itu orang-orang yang mengingat Allah baik ketika berdiri, wa qu'udan, ataupun sedang duduk, wa ala junubihim, termasuk ketika berbaring. Mereka sedang berzikir kepada Allah. Jadi di segala kondisi mereka selalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bukan zikir-zikir yang diada-adakan oleh manusia, tapi berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tidak hanya berzikir, mereka juga bertafakkur dalam penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian mereka mendapatkan kesimpulan, yaitu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini, semua yang ada di langit maupun di bumi ini, batila, secara sia-sia. Tidak mungkin Allah ciptakan itu semua itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maha suci dari sia-sia menciptakan itu semua, ya. Kalau engkau menciptakan itu sia-sia, maka itu menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Jadi kayak gabut gitu, ya. Allah lagi gabut menciptakan sesuatu. Nah, ini subhanak, mustahil, dan ini maha suci Engkau dari sifat-sifat seperti ini. Semua yang Engkau ciptaan pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya, ya. Faqina adzabannar, maka cegahlah kami atau jauhkan dari azab neraka.
Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa ayat ini seringkali dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal salat malam beliau, menunjukkan pentingnya ayat atau pentingnya surat ini atau pentingnya ayat-ayat ini atau pentingnya kita itu tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena dari situ seseorang akan menambah keimanan, akan bertambah keyakinan, bertambah tauhidnya kepada Allah, ya, baik tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya, dan itu semua akan menggerakkan dia atau mendorong dia untuk semangat dalam ibadah, menyerahkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi. Allah gunakan kalimat langit itu dengan kalimat jama' as-samawat, yaitu langit-langit. Wal ardi, adapun bumi Allah sebutkan dengan bentuk tunggal atau bentuk mufrad. Ini para ulama membahas, ya, kenapa kalau langit Allah sebutkan dengan bentuk jama', sedangkan bumi Allah sebutkan dengan bentuk mufrad. Kalau langit Allah Subhanahu wa taala kadang-kala menggunakan bentuk jama', kadang-kala menggunakan bentuk mufrad. Kalau Allah menggunakan bentuk jama', maknanya untuk menunjukkan betapa luas dan betapa besarnya langit tersebut, dan langit itu memiliki tingkatan. Dari sisi ini Allah gunakan bentuk jama', yaitu as-samawat. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat jama' as-samawat, itu Allah sedang menceritakan betapa besar dan luasnya langit itu, ya, baik langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Adapun kalau Allah menggunakan kalimat mufrad, langit disebutkan dalam bentuk mufrad, yaitu as-sama', ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, atau summastawa ilas sama, kemudian Allah beristiwa di atas langit, ya. Taib. Kalau dalam bentuk mufrad itu maknanya adalah menunjukkan arah. Jadi ke arah atas, ke arah langit. Biasanya Allah gunakan bentuk mufrad, yaitu as-sama. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ternyata menggunakan bentuk mufrad, Allah sedang menunjukkan arah ke atas, ya, arah langit. Taib. Adapun bumi, ya, selalu bentuknya adalah mufrad. Tidak pernah Allah sebutkan dengan bentuk jamak, ya. Dan memang tidak ada jamaknya kalimat ardi itu. Jadi ketika Allah ingin menggunakan 7 lapis bumi atau bumi itu ada 7 lapis, maka Allah menggunakan ardina atau wal ardi mithlahunna. Bumi itu seperti itu juga, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, dan ardi bentuk mufrad mithlahunna, seperti itu juga. Maknanya seperti itu juga adalah lapisannya, ya, lapisannya seperti langit, yaitu 7 lapis bumi. Di antara faedahnya disebutkan oleh sebagian ulama, walaupun banyak para ulama menyebutkan faedah kenapa bumi itu disebutkan mufrad. Salah satunya adalah untuk membedakan bahwa ukuran bumi itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan ukuran langit, ya. Berkali-kali lipat kalau bumi dibandingkan dengan langit, bagaikan kelereng yang dilemparkan di lapangan stadion misalnya. Dilemparkan kelereng di tengah-tengah lapangan stadion. Bola sepak saja, ya, bola kaki, ya. Bola saja kalau dilempar di tengah-tengah lapangan itu kelihatan kecil, apalagi ini kelereng yang dilempar di tengah-tengah lapangan stadion. Lapangan itu ibarat langit, sedangkan kelereng itu adalah bumi, ya. Sangat kecil kalau dibandingkan dengan langit. Dan langit ini yang menopang segala benda-benda yang ada di langit, yang ada di angkasa, ya. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada berbagai macam planet. Semua itu
bergantung di langit, ya. Gimana kuatnya langit itu? Maka Allah gunakan ardi dengan bentuk mufrad menunjukkan bumi itu kecil, ya, dibandingkan dengan langit. Walaupun bumi itu ada 7 lapis, walaupun 7 lapis kalau dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Allahu a'lam bishawab. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, ya, ini juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di antara perbedaan antara malam dan siang, yang pertama dari sisi cahayanya, ya, malam hari cahayanya gelap, sedangkan atau tidak ada cahaya, sedangkan siang hari cahayanya terang. Wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubasirah, dalam surat Al-Isra ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang itu menjadi 2 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal lail, ya. Maka malam hari itu menghapus siang hari, wa ja'alna ayatan nahari mubasirah, dan kami jadikan tanda siang hari itu ada penerangan. Perbedaan yang kedua, ikhtilafuhuma fituli wal qasri, ahyanan yatulu lail wa ahyanan yatulu nahar ahyanan wa yatasawiyani, dari sisi lama ataupun singkatnya. Kadangkala lebih lama malam hari, kadangkala lebih lama siang hari, ataupun kadangkala sama antara malam dan siang itu. Kalau musim panas biasanya lebih panjang apa? Siang hari, ya. Musim panas siang hari lebih panas. Siang hari lebih apa? Lebih panjang, ya. Masya Allah, antum nggak tidur ini, ya. Baik, kalau musim panas siang hari lebih panjang, sedangkan malam hari kalau musim dingin itu lebih panjang, gitu, ya. Baik. Atau kadang-kala sama, ya. Di antara perbedaan yang lain, ikhtilaf ma fi al-harri wal burdi, ya. Perbedaan panas dan juga dinginnya, ya. Kalau malam hari lebih cenderung dingin, sedangkan siang hari lebih cenderung panas, gitu. Ataupun yang lainnya. Taib, dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, ya. Kita bisa tahu kalau ada yang mengatur siang dan malam ini. Dari merenungkan pergantian siang dan malam, kita tahu kalau di situ ada zat, ada Tuhan yang mengatur pergantian tersebut, ya. Begitu berjalan dengan rapi pergantian siang dan malam itu. Begitu pergantiannya tidak sekaligus, tapi harus bertahap. Dari malam hari misalkan, dia sedikit demi sedikit sampai tengah malam itu gelap gulita, kemudian mulai hilang gelap itu, mulai perlahan semakin terang sampai terbit fajar yang pertama, fajar kadzib, ya, mulai kelihatan ada cahaya sedikit, kemudian nanti mulai terbit fajar sodik, masuk waktu subuh, ya, mulai ada cahaya remang-remang. Selesai subuh mulai kelihatan benda-benda yang ada di sekeliling kita, walaupun masih juga remang-remang ataupun abu-abu, sampai mulai terang dan tambah terang lagi ketika terbit matahari. Dan terbit matahari pertama kali tidak langsung terang, tapi dan tidak panas, ya. Dia terbit perlahan, kemudian jam 9, jam 10 baru mulai panas. Sampai jam 12 mulai terik, ya, mulai betul-betul sangat panas. Matahari berada di tengah-tengah bumi. Kemudian mulai bergeser, ya. Mulai masuk waktu sore, jam 3, jam 4 mulai melemah panasnya itu. Cahayanya juga tidak begitu terang sebagaimana siang hari. Mulai menguning, ya. Semakin kuning, ya. Semakin merah bahkan ketika mulai terbenam, ya. Begitu terbenam tidak langsung gelap, tapi masih bisa melihat sekeliling kita. Waktu maghrib kita masih melihat, sampai hilang mega merah di bagian barat. Mulai masuk waktu isya baru mulai gelap, ya, gelap total. Kita tidak melihat di sekeliling kita. Itu pun belum terlalu gelap gulita. Sampai jam 12 malam baru mulai puncaknya gelap gulita.
Begitu terus ya, pergantian malam dan siang. Ini Allah yang mengatur, ada Tuhan yang mengatur dengan sangat rapi. Ketika kita menandai orang itu ada di rumah atau tidak, biasanya lihat lampunya, lampu luarnya itu. Kalau nyala terus berarti orangnya tidak ada, atau mati terus orangnya lagi keluar rumah, gitu ya. Kalau ada orangnya, begitu pagi langsung mati, ya. Begitu masuk sore hari langsung nyala. Kita tahu kalau situ ada orangnya. Ya. Nah ini siang dan malam, ya, berganti, ya, terang, gelap dan bertahap seperti itu. Ini pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ngajarin maling ya. Ngajarin maling lihat rumah kosong kayak gimana gitu ya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungan dari ayat tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka yang berzikir kepada Allah, dan disebutkan di sini zikir secara umum, baik ketika sedang berdiri, sedang duduk maupun ketika sedang berbaring. Karena zikir ada dua macam, ada zikir yang mutlak dan ada zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak yaitu di mana saja, kapan saja, asalkan tidak di tempat-tempat yang diharamkan, maka kita berzikir kepada Allah. Ya, kita selalu berzikir di mana saja dan kapan saja. Ini zikir secara mutlak, dan jumlahnya juga berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya, silakan kita membaca zikir kepada Allah. Ya, tidak ada batasan. Kalau ada yang membatasi, itulah butuh adanya dalil, butuh adanya hujjah. Kalau dia membatasi untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan harus baca sholawat sekian ribu misalkan. Nah, untuk dapat bisa beli ini, bisa beli itu, silakan baca sholawat ini sekian ratus. Butuh dalil, butuh hujjah. Kalau dia menentukan jumlahnya sekian dan manfaat yang dia dapatkan adalah untuk kemudahan ini, harus butuh dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh diamalkan, karena ini bagian dari perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau perkaranya itu mutlak, yang umum, maka jangan kita khususkan, jangan kita ikatkan dengan tempat tertentu atau dengan cara tertentu atau dengan waktu tertentu atau jumlah tertentu. Tidak boleh, karena itu termasuk bid'ah. Biarkan mutlak pada mutlaknya, ya. Kita amalkan zikir misalkan, kalau itu mutlak maka amalkan berapapun banyaknya dan jangan kita kaitkan sendiri. Adapun yang kedua yaitu zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat apakah dengan waktu tertentu, apakah terikat dengan tempat tertentu ataupun jumlah tertentu, maka ini kita amalkan sesuai dengan muqayyadnya. Kalau dia terikat dengan tempat, maka tidak boleh kita ganti ke tempat yang lain. Dia khusus di tempat ini, maka kita pakai untuk memasuki tempat ini atau keluar dari tempat ini. Dan itu banyak dalam zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir masuk masjid, zikir keluar dari masjid, zikir masuk rumah, keluar dari rumah, zikir ketika menaiki kendaraan, zikir ketika turun hujan, ketika petir, dan banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita tempatkan pada tempatnya, kita baca pada waktunya kalau memang diatur waktunya, ya. Tidak boleh kita gonta-ganti, kita menukar zikir masuk masjid dibaca ketika masuk rumah, ya. Walaupun sama-sama mungkin baik, maknanya sama-sama baik, tapi tidak boleh, karena itu sudah muqayyad, sudah diatur tempatnya masing-masing. Tidak boleh kita merubah seenaknya. Tinggal kita ikuti aja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua secara sia-sia, melainkan ada maksud dan tujuan yang paling agung dari semua penciptaan itu, agar manusia bisa mengenal Allah, agar manusia bisa
beribadah kepada Allah dan agar manusia bisa beribadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kita ulangi, tujuan Allah menciptakan ini semua, yang pertama agar manusia mengenal Allah. Orang yang sebelumnya tidak tahu Tuhan yang benar, akhirnya dia mengenal Tuhan yang benar gara-gara dia tafakkur dengan tanda-tanda ciptaan Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia ibadah kepada Tuhan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dia sudah pengen beribadah, dia tidak boleh beribadah dengan seenaknya sendiri. Dia harus beribadah dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, semua sudah diajarkan caranya, tinggal kita mengikuti saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini orang-orang beriman mereka berdoa kepada Allah, Rabbana faqina adzabannar, atau Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, jauhkan kami dari azab neraka, atau cegahlah kami dari siksa neraka. Ya, mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul, mengucapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, yaitu menciptakan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan,
Mereka bertawasul dengan menyebutkan kesempurnaan Allah, ya, menciptakan, mengatur dan seterusnya. Kemudian baru mereka minta sesuatu kepada Allah, yaitu faqina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Dijauhkan dari azab neraka bisa bermakna tidak dimasukkan ke neraka sama sekali, dijauhkan sejauh-jauhnya, dimasukkan ke dalam surga. Atau makna yang kedua, dijauhkan dari sebab-sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Faqina adzabannar bermakna dijauhkan, diberi hidayah untuk istiqomah, diberi hidayah meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Itu juga makna dari faqina adzabannar. Karena dosa maksiat itu sebab orang disiksa di neraka. Atau termasuk sebab dijauhkan dari neraka adalah diberi taufik untuk bertobat dengan taubatan nasuha, ya, sehingga dia tidak sempat masuk neraka. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini juga Allah mengajak kita sekalian, terutama orang-orang kafir di zaman Rasulullah, agar mereka menyaksikan afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak perhatikan unta itu bagaimana dia diciptakan? Allah ciptakan hewan ini dengan sangat istimewa dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, yang bisa untuk safar, bisa membawa beban berat dalam perjalanan yang sangat jauh. Ada hewan yang kuat bisa membawa beban berat tapi tidak kuat jalan jauh. Tapi kalau unta bisa bawa beban berat, bisa perjalanan jauh, dan bisa dimakan dagingnya, bisa diminum air yang ada dalam perutnya, bisa diminum air susunya ketika diperas. Dan masih banyak lagi keunikan dan juga keistimewaan hewan yang Allah ciptakan ini, dan dia bisa mampu bertahan di daerah yang kering, ya. Wa ilas samai kaifa rufiat. Dan apakah mereka tidak berpikir atau perhatikan kepada langit bagaimana diangkat, bagaimana ditinggikan? Allah meninggikan langit itu tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga sedikit pun. Padahal langit itu Allah bangun dengan bangunan yang sangat kokoh dan juga indah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana ditancapkan dengan sangat kokoh? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi itu apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi didatarkan, bumi diratakan oleh Allah, mudah untuk ditinggali, mudah untuk manusia bisa menetap di bumi tersebut karena Allah sudah ratakan, atau Allah buat bumi itu menjadi datar dan tidak bertentangan, ya. Bumi itu datar sekaligus bulat, ya. Jadi tidak hanya bulat atau datar, gitu, ya. Tapi dua-duanya, bumi itu juga datar, bumi juga bulat. Baik. Kemudian kita selesaikan saja karena ini bab yang pendek. Kemudian Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanduru. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini lalu mereka menyaksikan? Menyaksikan di sini ada dua macam disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Apakah berjalan di muka bumi ini apakah berjalan dengan kaki maupun berjalan dengan hati? Berjalan dengan kaki, ya, dia keliling, dia pergi ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat di mana mungkin ada orang-orang yang Allah musnahkan, dengan tujuan untuk tafakkur, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk wisata, ya. Tidak boleh kita wisata di tempat-tempat yang bekas Allah musnahkan kaum-kaum terdahulu. Tapi kita ke sana untuk tafakkur, boleh. Atau dia berjalan dengan hatinya, ya, dia membaca sejarah, dia merenungkan kisah-kisah dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang ditulis di buku-buku maupun yang dia dengar. Dia renungkan bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu, ya. Itu semua disebabkan karena maksiat, dengan maksiat, dosa-dosa yang mereka kerjakan. Di sini Allah perintahkan kita untuk melihat, ya, bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan hati.
Taib. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi yaitu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang menimbang-nimbang dirinya ataupun dia yang bermuhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia yang beramal untuk bekal setelah kematian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Sedangkan orang yang lemah itu, orang yang kurang cerdas itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Lalu dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan kosong. Beda ya, orang yang cerdas itu dia yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bekal kematian. Dia tahu dia akan mati, dia akan persiapkan dan dia renungkan bekal saya ini sudah banyak atau belum. Dia menimbang-nimbang, dia bermuhasabah. Saya sudah kerjakan apa saja? Saya sudah umur sekian, saya sudah umur 40 tahun. Amalan apa saja yang sudah saya kerjakan? Perintah-perintah Allah apa saja yang belum saya kerjakan? Dosa-dosa apa saja yang masih saya kerjakan, belum saya tobati? Dia memikirkan, dia merenungkan itu semua, ya, karena nasibnya itu tergantung bagaimana dia beramal di dunia ini. Adapun orang yang lemah, yaitu dia yang berangan-angan mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan kosong, ya. Dia cuma berangan-angan Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, nanti Allah mengampuni saya, nanti Allah merahmati saya. Dia berangan-angan seperti itu tanpa mengambil asbab. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena ini perbuatan syaitan, ya. Dia sedang mendapatkan talbisul iblis. Dia diangan-angankan seperti Allah mengampuni dia, padahal dia tidak melakukan sebab sama sekali. Ini mustahil. Seperti orang karyawan, dia kalau pengen dapat gaji yang besar dari atasannya, tapi dia cuma duduk di rumah, nggak pernah masuk, lalu dia menghayal, nanti bos saya menggaji saya di akhir bulan sekian, tapi nggak pernah masuk. Tapi kira-kira gimana, ya? Begitu akhir bulan dapat gaji besar, dapat surat apa? PHK. Nah, secara dunia saja harus mengambil sebab, ya, apalagi masalah akhirat. Kita pengen dapat pahala banyak, pengen dapat balasan dari Allah, harus mengambil sebab, yaitu ibadah, amal soleh, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan selesai bab yang ke-9. Insyaallah nanti kita lanjut bab yang 10. Allahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.